Buka dulu buku kalian di halaman 20. Dibuka dulu di halaman 20. Yaitu tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa contohnya itu ya ada 2/4, ada 6/8, 1/2, dan seterusnya. Nah, bagian atas ini biasanya disebut juga dengan pembilang. Kemudian bawahnya ini disebut juga penyebut. Nah, jadi pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Nah, kita lanjut pada halaman 22. Nah, halaman 22 yaitu tentang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya pecahan campuran yaitu 1/2. Kemudian 2/3. Kemudian 5/6. Nah, setiap angka yang di depannya ini, nah ini itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, sedangkan bagian atas ini disebut juga pembilang. Dan bagian bawahnya ini yaitu disebut dengan penyebut. Nah, Ibu tulis di bagian bawah aja ya. Nah, bagian bawahnya ini tadi disebut juga penyebut. Nah, kemudian cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nih, cara 1 yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, yaitu 1/2/3. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita akan mengubah ke pecahan biasa. Nah, setiap turun nih ini dikali, dan setiap naik ini ditambah. Nah, jadi cara mengerjakannya 1 dikali 3.
kemudian ditambah dengan 2. Nah, lalu kita bagi 3 nih, kita bagi 3. Nah, jadi 1 dikali 3 yaitu jawabannya 3 ditambah dengan 2. Jadi 3 ditambah 2 per 3. Jadi 1 kali 3 jawabannya 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian per 3. Langsung saja. 3-nya tidak kelihatan. 5 per 3. Contoh lagi yang kedua, yaitu 4, 5 per 6. Kita akan mengubah ke pecahan biasa. Jadi ini dulu langkah pertama, kita kalikan. Nah, kemudian kita tambahin dengan angka 5. Ditambah. Nah, jadi 4 dikali dengan 6 ditambah 5. Kemudian dibagi 6. Nah, 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Ditambah 5 dibagi 6 atau per 6. 24 ditambah 5 yaitu hasilnya 29 per 6. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita mencoba lagi dari pecahan biasa kita ubah ke pecahan campuran. Contoh, 16 per 5. Nah, caranya kita langsung saja bagi 16 dibagi dengan 5. Nah, perkalian 5 yang mendekati angka 16, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, jadi 15 dibagi 5 ini hasilnya ada 3. Maka kita tulis dengan di sini 3. Nah, karena sisanya 1, maksudnya sisanya itu 16 dikurang 15, sisanya kan 1. Nah, maka angka satunya kita jadikan sebagai pembilang. Nah, dan penyebutnya langsung saja dari pecahan biasa itu tadi, yaitu angka 5. Jadi jawabannya 3, 1 per 5. Contoh yang kedua, yaitu 32 per 7. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran. Nah, caranya yaitu langsung saja 32 dibagi 7. Nah, perkalian 7 yang hasilnya mendekati angka 32. 7 kali berapa yang mendekati angka 32? Yaitu ada di 4. 4 kali 7. 4 kali 7 hasilnya yaitu
yaitu 28. Nah, 28 dibagi 7 itu hasilnya 4. Maka kita tulis di sini angka 4. Nah, lalu kita kurangkan 32 ini dikurang 28. Berapa sisanya? Ya, sisanya 4. Nah, 4-nya itu kita jadikan sebagai pembilangnya. Kemudian penyebutnya langsung saja kita tulis dari sini. Langsung angka 7. Jadi jawabannya 4/7. Pada halaman 24 membahas tentang pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini selalu dituliskan dengan angka 0 terlebih dahulu dan koma. Nah, di belakang koma ini selalu terdapat beberapa angka. Contohnya 0,1. Nah, 0,1 ini apabila diubah dalam bentuk pecahan biasa, yaitu tertulis dengan 1/10. Nah, kenapa 1/10? Karena yang di belakang koma itu hanya satu angka saja. Jadi apabila yang di belakang koma itu terdapat satu angka, maka per 10. Dan pembilangnya itu mengikuti angka pada pecahan desimal. Nah, kemudian ada juga 0,23. Nah, apabila yang di belakang koma terdapat dua angka, maka diubah dalam pecahan biasa, yaitu 23/100. Nah, kenapa per 100? Karena terdapat dua angka di belakang koma. Nih, contoh lagi. 0,256. Nah, terdapat 3 angka di belakang koma. Nah, jadi ditulis atau diubah dalam pecahan biasa, yaitu 256 per 1000. Nah, jadi apabila di belakang koma terdapat 3 angka, maka ditulisnya dalam bentuk pecahan biasa, yaitu per 1000. Nah, apabila di belakang koma terdapat 2 angka saja, maka per 100. Kalau di belakang koma terdapat 1 angka, maka per 10. Nah, bagaimana jika pecahan biasa diubah dalam bentuk pecahan desimal? Contohnya seperti ini, 1/10. Nah, maka diubah dalam pecahan biasa langsung saja, karena ini per 10 berarti satu angka di belakang koma, jadi 0,1. Contoh lagi, 2
atau enggak usah angka, kita coba angka yang jauh. 5/10. Nah, karena ini per 10, yang artinya satu angka di belakang koma, jadi ditulisnya 0,5. Nih, contoh lagi, apabila per 100. Nah, apabila per 100 seperti ini, maka tandanya terdapat 2 angka di belakang koma. Jadi ditulisnya dalam bentuk pecahan desimal, langsung saja 0,23 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Contoh lagi, 37/100. Nah, karena per 100 berarti yang artinya terdapat 2 angka di belakang koma. Jadi langsung saja 0,37. Nah, bagaimana Bu kalau yang per 1000? Per 1000 sama saja. Ibu beri contoh 125/1000. Nah, kalau per 1000 seperti ini, kita ubah ke dalam pecahan desimal. Langsung saja kita tulis 0,125. Karena per 1000 ini tadi, maka artinya terdapat 3 angka di belakang koma. Contoh lagi, 3/1000. Nah, 3/1000 ini kan angka 3 saja, tidak berarti dia satu angka saja. Nah, gampang, tinggal kita tambahkan angka 0 sebanyak 2, kemudian angka 3. Nah, kemudian cara menentukan nilai tempat pecahan desimal. Nih, Ibu berikan contoh. 0,2241. Nah, nolnya ini merupakan nilai tempat satuan. Nilai tempat satuan. Kita pindah aja tempatnya ya, biar nggak terlalu sempit. Nolnya ini merupakan nilai tempat satuan. Kemudian angka 2-nya merupakan nilai tempat persepuluhan. Nilai tempat persepuluhan.
Kemudian angka kedua di belakang koma ini merupakan nilai tempat perseratusan. Nilai tempat perseratusan. Nilai tempat perseratusan. Kemudian angka ketiga di belakang koma ini nilai tempat perseribuan. Dan angka keempat di belakang koma ini nilai tempat per 10 ribuan. Ibu nggak nulis karena papan tulisnya tidak cukup. Nah, begitulah cara menentukan nilai tempat pecahan desimal. Pada halaman 31 yaitu pecahan bentuk persen. Nah, arti dari persen sendiri yaitu per 100. Apabila tertulis di suatu mall 50%, nah ini artinya 50/100. Nah, atau apabila tertulis 20%, nah ini berarti 20/100. Karena arti persen sendiri yaitu per 100, berarti penyebutnya harus per 100. Lalu kita di sini lanjut cara mengubah pecahan desimal ke persen. Yaitu contoh yang pertama 0,1 misalkan. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, berarti kita tulisnya per 10. Apabila di belakang koma terdapat dua angka, berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti per 1000 dan seterusnya. Karena ini satu angka di belakang koma, berarti kita tulis 1/10. Nah, supaya menghasilkan persen, kita harus lihat bagian penyebutnya, yaitu 10. Nah, 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Berarti 10 kali 10. Jadi 10 dikali 10 itu sama dengan 100. Nah, kalau bawahnya dikali dengan angka 10, maka atasnya juga harus dikali dengan angka 10. Jadi 1 dikali 10. Nah, 1 dikali 10 hasilnya tetap 10. Jadi 10/100. Nah, kalau sudah per 100, langsung saja kita lihat angka atasnya, yaitu angka 10. Langsung kita tulis 10%. Nah, contoh lagi yang kedua, yaitu 0,6. 0,6 ini karena satu angka di belakang koma berarti per 10. Kemudian kita tulis angka 6-nya di atas. Kita tulis
kita tulis angka 6-nya di atas. Nah, supaya hasilnya menjadi persen, maka kita harus lihat penyebutnya, yaitu angka 10. Nah, 10 ini dikali dengan angka berapa yang kemudian hasilnya menjadi 100. Nah, kita harus kalikan dengan angka 10. Jadi 10 kali 10. Nah, karena bawahnya dikali dengan 10, berarti atasnya juga harus dikali 10. Jadi 6 dikali 10. Nah, 6 dikali 10 sama dengan 60. Kemudian 10 kali 10 itu sama dengan 100. Nah, kalau sudah per 100 seperti ini, kita langsung tulis saja angka atasnya, yaitu 60. Kita langsung tulis, jangan lupa tanda persennya. Contoh lagi. Yang ketiga, 0,12. Nah, karena ini dua angka di belakang koma, maka (12/100) karena dua angka di belakang koma. Kalau sudah 12/100 seperti ini, dia berarti langsung saja kita tulis angka 12-nya. Kemudian jangan lupa tanda persennya karena sudah per 100. Jadi tidak usah diubah-ubah lagi. Contoh lagi, yang keempat, 0,24. Nah, karena ini dua angka di belakang koma, berarti harus kita tulis per 100. Kemudian angka 24-nya kita tulis di atas. Nah, jadi 24/100. Karena sudah per 100, maka kita langsung tulis saja angka 24. Dan jangan lupa tanda persennya. Contoh yang kelima, 0,360. Nah, karena 3 angka di belakang koma itu berarti kita tulis per 1000 karena terdapat 3 angka di belakang koma. Kemudian atasnya kita tulis 360. Nah, lalu kita lihat penyebutnya ini. 1000 dibagi dengan angka berapa yang kemudian hasilnya 100. Nah, berarti kita harus bagi dengan angka 10. Jadi 1000 dibagi 10. Nah, ini sama dengan 100. Karena di bawahnya dibagi dengan angka 10, maka 360-nya juga harus kita bagi dengan angka 10. Harus sama. Nah, jadi 360 dibagi 10 itu sama dengan 36. Nah, karena sudah 36/100, maka ini hasilnya 36%. Contoh yang keenam, yaitu 0,123. Nah, karena terdapat 3 angka di belakang koma, berarti kita harus tulis per 1000.
kita tulis atasnya langsung saja 123. Karena kita harus mengubah dalam bentuk persen, maka kita harus bagi terlebih dahulu. Kita lihat penyebutnya sini 1000, harus kita bagi dengan angka berapa yang menghasilkan 100. Berarti kita harus bagi dengan angka 10. Karena 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Karena di bawahnya dibagi dengan angka 10, berarti 123 itu kita harus bagi juga dengan angka yang sama, yaitu angka 10. Jadi 123 dibagi 10 itu hasilnya 12,3 per 100. Karena sudah per 100, berarti kita langsung aja tulis 12,3 persen. Yang kedua yaitu cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Contoh yang pertama yaitu 2/5. Ini cara pertama. Kita akan mengubah ke dalam bentuk persen. Nah, caranya yaitu ini 25 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena arti dari persen sendiri yaitu per 100. Nah, jadi 2 dikali dengan 100 itu hasilnya 200 per 5. Nah, 200 dibagi 5 itu hasilnya 40%. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara yang kedua masih 2/5 ya. Ini kita harus lihat terlebih dahulu bagian penyebutnya. Nah, 5 ini harus kita kalikan dengan angka berapa yang menghasilkan 100. Nah, 5 kali berapa yang jawabannya 100. Jadi 5 dikali 20. 5 dikali 20 itu sama dengan 100. Nah, karena penyebutnya ini dikali dengan 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Jadi 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, karena sudah 40 per 100 sesuai dengan arti persen sendiri, maka ini harus kita langsung saja tulis 40%. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu kita harus membagi. Nah, karena arti dari persen sendiri per 100, nah ini persen kan, jadi kita 100 dibagi, nah dibagi dengan 5, baru dikali
dikali dengan 2. Nah, jadi ditulis seperti ini, 100 dibagi 5 dikali 2. Nah, jadi 100 dibagi 5 itu hasilnya 20. Nah, kemudian kita langsung kali angka 2. Jadi 20 dikali 2, yaitu jawabannya 40%. Nah, sekian dulu pelajaran matematika hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.